Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahman dengan NIM 2310931007. Akan membahas beberapa soal terkait variabel random discrete dan juga variabel random continuous. Adapun untuk soal pertama, yaitu seorang pemain melempar sebuah koin yang memiliki probabilitas muncul sisi gambar sebesar 0,4 dan sisi angka sebesar 0,6. Untuk soal A, berapa probabilitas bahwa pemain pertama kali mendapatkan sisi gambar pada lemparan ketiga? Dan B, jika koin dilempar sebanyak 5 kali, berapa probabilitas bahwa sisi gambar muncul tetap 2 kali? Dari soal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa terdapat dua distribusi yang digunakan dalam soal ini, yaitu untuk soal A menggunakan distribusi geometrik, dan juga untuk soal B menggunakan distribusi binomial. Untuk alasan penggunaan distribusi geometrik sendiri, karena pada soal ini menanyakan eh, peluang eh, pertama kali, peluang sukses pertama kali. Dan untuk soal B menggunakan distribusi binomial, karena pada soal ini menanyakan probabilitas peluang terjadinya suatu kejadian dalam n kali. Adapun untuk soal A, terdapat parameter yang dapat ditentukan, yaitu untuk nilai K atau nilai sukses yang diinginkan, yaitu sebesar 3 kali. Kemudian untuk peluang suksesnya sebesar 0,4 dan peluang gagalnya 0,6. Adapun untuk rumus dari distribusi geometrik sendiri, yaitu 1 kurang P pangkat K kurang 1 dikalikan dengan P. Adapun untuk hasil dari perhitungan tersebut, yaitu sebesar 0,144 untuk nilai probabilitas bahwa pemain pertama kali mendapatkan si gambar pada lemparan ketiga. Adapun untuk perhitungan dari soal yang B, yaitu menggunakan distribusi binomial dengan rumus kombinasi mx dikalikan dengan p pangkat x dikalikan dengan 1 kurang p pangkat n kurang x. Adapun untuk hasil dari perhitungan tersebut yaitu 0,3456, yang mana nilai ini merupakan probabilitas bahwa sisi gambar muncul 42 kali dalam 5 kali percobaan. Untuk soal kedua, dalam sebuah kotak berisi 12 bola yang terdiri dari 7 bola merah dan 5 bola biru. Dari kotak tersebut diambil 4 bola secara acak sekaligus tanpa pengembalian. Untuk A, berapakah probabilitas bahwa tepat 2 dari 4 bola yang diambil adalah bola merah? Kemudian B, berapa probabilitas bahwa semua bola yang diambil berwarna biru? Dan C, berapa probabilitas bahwa paling sedikit satu bola yang diambil adalah bola merah? Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa dari soal ini kita akan menggunakan distribusi geometrik karena terdapat kata-kata tanpa pengembangan. Jadi untuk soal yang A, berapa probabilitas bahwa tepat 2 dari 4 bola yang diambil adalah bola merah. Jadi pada soal ini kita dapat menentukan untuk parameter-parameter yang digunakan untuk distribusi hipergeometrik, yaitu n besar sebesar 12. Kemudian untuk n kecilnya yaitu 4, K besarnya yaitu 7, dan X-nya atau nilai yang diinginkannya sebesar 2. Adapun untuk rumus dari distribusi hipergeometrik sendiri yaitu kombinasi dari Kx, kemudian dikalikan dengan kombinasi n kurang K, n kurang X, dibagi dengan kombinasi n besar, n kecil. Adapun untuk hasil dari soal yang pertama yaitu 0,4242 untuk probabilitas bahwa tepat 2 dari 4 bola yang diambil adalah bola merah. Kemudian untuk soal B menggunakan rumus yang sama seperti soal sebelumnya. Dan untuk parameter yang digunakan yaitu n besarnya yaitu 12, n kecilnya 4. Kemudian ada sedikit perbedaan untuk nilai k-nya yaitu sebesar 5, karena di sini menggunakan bola yang berwarna biru. Jadi di soal sendiri juga terdapat 5 bola warna biru. Kemudian eh, untuk X yang digunakan itu 4 karena di soal sendiri menanyakan berapa probabilitas semua bola. Jadi karena di soal sendiri juga tersedia untuk nilai N atau nilai percobaan yang digunakan di sini ada 4, maka untuk nilai X yang digunakan untuk soal B ini juga bernilai 4.
Adapun untuk hasil dari soal yang B ini yaitu 0,0161 untuk probabilitas bahwa semua bola yang diambil adalah berwarna biru. Sedangkan untuk nilai C yaitu probabilitas bahwa paling sedikit satu bola yang diambil adalah bola merah. Jadi untuk soal ini dapat menggunakan rumus Px besar dari satu, di mana untuk penyelesaiannya yaitu satu dikurang P dari peluang dari X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 ini juga sama nilainya dengan untuk probabilitas bahwa semua bola yang diambil dengan berwarna biru yaitu pada soal B. Jadi untuk penyelesaiannya itu satu dikurang 0,0161 dan didapatkan hasilnya 0,9899. Adapun untuk soal ketiga yaitu terkait yaitu distribusi probabilitas kontinu dan juga variabel random kontinu, yaitu seorang peneliti sedang mempelajari konsentrasi polutan udara di suatu kota yang baru saja mengalami pembangunan industri. Peneliti mencatat bahwa konsentrasi polutan pada suatu nilai tertentu mengikuti distribusi probabilitas kontinu yang diberikan oleh fungsi densitas probabilitas pada graf berikut. Nah, kemudian dari fungsi PDF tersebut ditentukan rata-ratanya. Adapun untuk rumus dari rata-rata untuk variabel random Lino ini yaitu integral dari X dikali dengan fx dx. Kemudian untuk integral yang digunakan di sini yaitu integral tentu, yaitu di mana untuk nilainya itu nilai batas bawahnya yaitu 0 dan juga batas atasnya yaitu 2. Uh, untuk 0 dan 2 ini didapatkan dari soal tadi, yaitu untuk 2,5x dengan syarat x itu besar dari 0, besar sama dari 0 dan kecil sama dari 2. Kemudian didapatkan untuk hasil dari pengintegralan tentu ini, yaitu sebesar 1,057. Kemudian selanjutnya untuk soal keempat, yaitu sebuah perusahaan melakukan penelitian tentang waktu yang dibutuhkan karyawan untuk menyelesaikan suatu tugas. Berdasarkan hasil penelitian, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas di perusahaan rata-rata 30 menit dan deviasi standar atau standar deviasinya yaitu sebesar 5 menit. Untuk A, hitung probabilitas bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas lebih dari 30 menit, dan B, tentukan waktu yang dibutuhkan oleh 10% karyawan dengan waktu penyelesaian tugas yang tercepat. Dari soal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa soal ini menggunakan distribusi normal. Kemudian untuk distribusi nama sendiri terdapat dua rumus juga, yaitu dengan menggunakan rumus Z dan juga ada satu rumus lagi. Nah, namun pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan rumus Z, yang mana dari rumus Z ini akan menggunakan tabel distribusi normal juga untuk menentukan probabilitas dari nilai Z tersebut. Adapun untuk yang soal A tadi, yaitu dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas lebih dari 35 menit. Jadi untuk untuk soal ini menggunakan PX besar dari 35 menit. Adapun untuk rumus dari nilai Z tersebut yaitu X dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Adapun untuk nilai Z yang didapatkan pada soal A ini yaitu sebesar 1. Dan kemudian didapatkan untuk peluang dari nilai Z sama dengan 1 ini dapat kita lihat pada tabel distribusi normal yang di tanda kuning yaitu sebesar 0,8413. Kemudian dari nilai yang didapatkan tersebut, nilai peluang yang didapatkan tersebut, kemudian dicari untuk peluang dari X besar dari 35 atau Z besar dari 1. Yang mana didapatkan untuk nilai itu 1 dikurang 0,8413 dan hasilnya yaitu 0,1587 untuk probabilitas bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas lebih dari 35 menit. Sedangkan untuk soal B, tentukan waktu yang dibutuhkan oleh 10% karyawan dengan waktu penyelesaian tercepat. Dari soal ini didapatkan untuk peluang dari nilai Z-nya itu yaitu sebesar 0,1 didapatkan dari 10% karyawan. Kemudian
Dari peluang Z tersebut juga dapat ditentukan untuk nilai Z-nya, yaitu dapat dilihat juga pada tabel distribusi normal yang telah diberi tanda kuning, yaitu untuk 0,1 bisa didapatkan nilainya itu sekitaran minus 1,28. Kemudian setelah nilai Z-nya didapatkan, kemudian untuk soal ini kita berbeda dengan soal sebelumnya yang menentukan nilai Z. Pada soal kali ini kita menentukan untuk nilai X-nya karena di sini menanyakan waktu yang dibutuhkan. Jadi untuk nilai Z yang didapatkan itu yaitu min 1,28, kemudian untuk standar deviasinya 5 dan juga minusnya 30, dan mendapatkan untuk nilai X-nya yaitu 23,6 menit, yaitu merupakan waktu penyelesaian tercepat dari 10% karyawan. Mungkin sekian untuk pembahasan soal yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.